siswa dan ya, Pak, Merumuskan. menunjukkan nih ya Pak. Oke, berarti Pak Azhar ini salah menandai di hitam ini fungsinya buat apa? Ya Pak, saya salah tandai. Sebenarnya yang saya tandai ini unsur ABCD-nya Pak. Oke, nanti unsur ABCD-nya saya tanya. Ya, jadi gini Bapak dan Ibu, untuk tujuan pembelajaran, ya karena kita yang KD3 itu kan pengetahuan, Bapak dan Ibu bisa dibuat dua tadi ya, satu IPK ada dua. Contoh gini, sebelum saya kasih contoh, saya mau tanya ke Pak Taufik. Can you hear me, Pak Taufik? Yes, Pak. Oke, Pak Taufik kalau ngajar, level yang diberikan kepada siswa itu ringan, sedang, atau sulit atau agak sulit dari awal sampai akhir. Sedang, Pak. Sedang. Oke, Pak Edi? Sama Pak, sedang juga. Oke. Begini Bapak dan Ibu, kalau kita ngajar PJOK itu harus ada levelnya. Levelnya yang mudah, lalu level yang sedang. Sekarang saya contohkan. Bu Septi, di depan Bu Septi ada buku nggak? Coba lihatkan ke saya, buku apa aja bebas saja. Nah, silakan Bu Septi baca halaman pertama. IPK Pak. Ya, nggak apa-apa, baca aja. IPK itu ada tiga, ada kata kunci, ada pengayaan. IPK kuncinya masuk C4, seperti itu Pak. Oke, anggap itu Bu Septi sedang membaca. Sekarang tanpa membaca, ulangi lagi yang ada tulisan yang ada di buku. IPK ada IPK kunci dan IPK pengayaan. Oh. Sudah salah ya? Sulit nggak kira-kira yang barusan? Iya Pak, sulit Pak. Nah, begitupun PJOK Bapak dan Ibu. Kalau kita ngajar ringan terus ya, anak-anak nggak ada tantangannya. Jadi levelnya itu harus naik. Ada ringan, ada sedang. Maka untuk tujuan pembelajarannya, silakan naik Pak Azhar nomor 1. Oke, tadi dapat menjelaskan ya. Jadi yang pertama, setelah membaca buku, siswa dapat menjelaskan tahapan teknik passing bawah, passing atas dengan mandiri sesuai dengan kriteria pengetahuan. Yang keduanya, tanpa membaca buku, siswa dapat menjelaskan tahapan. Yang nomor 1 itu yang ringan, yang nomor 2 yang sedang. Boleh juga diganti dengan secara berkelompok. Kan gampang secara berkelompok. Yang sedangnya berarti secara mandiri. Ada lagi lawan katanya dengan bantuan teman. Tanpa bantuan teman. Kan bisa. Dengan melihat. Tanpa melihat. Kan bisa banyak ya katanya yang pokoknya ada kata itu di lawannya dengan tanpa. Begitu ya Bapak dan Ibu, itu untuk grade. PJOK ada level yang ringan, ada yang level yang sedang. Berikutnya, harus ada yang namanya unsur ABCD. Lanjut ini. Gimana Pak Hasan? Mohon maaf Pak. Ini Pak sebelum lanjut. Ya, silakan. Ini Pak, ini yang tadi Bapak bilang kan satu IPK tuh melahirkan 2 tujuan pelajaran. Pelaku atau untuk pelaku semua Pak? Gimana Pak? Kan, satu IPK melahirkan 2 tujuan pembelajaran. Apakah itu berlaku untuk yang 2 kali pertemuan seperti Pak Azhar? Apakah yang saya buat sendiri ini kan 1 kali pertemuan juga berlaku Pak? Seperti itu. Oke, terima kasih Pak Hasan. 1 IPK, 2 tujuan pembelajaran itu baik 1 pertemuan maupun 2 pertemuan. Nah, nanti yang bisa menentukan ini jumlah tujuannya ada berapa adalah Bapak dan Ibu ya. 1 dilihat dari waktunya.
Misal Pak Hasan ngajarnya di SMP 3 kali 40. Nah, kira-kira 3 kali 40 ini tujuan pembelajaran kalau 12 terlalu banyak. Saya nggak tercapai karena waktunya hanya satu pertemuan. Maka minimalnya 6, Pak. Tapi menurut Pak Hasan, oh, saya kayaknya mampu ngajar 3 kali 40 itu 8 tujuan pembelajarannya tercapai, maka tulisnya 8. Itu realitanya di lapangan seperti itu. Realitanya ya. Tapi untuk PPG ini sifatnya ideal. Maka kita itu belajar 1 IPK itu menghasilkan 2 tujuan pembelajaran. Gitu. Tapi nanti kenyataan di lapangan nggak harus 12 Bapak dan Ibu. 6 boleh. Kenapa? Karena yang lebih tahu situasi dan kondisi di sekolah Bapak dan Ibu adalah Bapak dan Ibu sendiri, bukan saya. Nah, cuma untuk PPG ini, kita belajar untuk yang ideal. Tapi nanti kenyataan di lapangan, silahkan disesuaikan dengan keadaan dan situasi kondisi Bapak Ibu di sekolah. Begitu Pak Hasan? Baik, Pak. Oke, sekarang bisa dibantu untuk tujuan nomor 1 ini harus ada unsur ABCD ya. Audience, behavior, condition, and degree. Audiensnya mana ini? Yang tujuan pembelajaran nomor 1. Siswa. Behavior. Menjelaskan. Jelaskan. Menjelaskan. Kondisi. Sesuai kriteria pengetahuan. Degree. Sesuai dengan Oh, kriteria salah pengetahuan tadi. degree, Pak. Saya salah tadi. Salah fokus. salah fokus. Oke, yang sesuai dengan kriteria pengetahuan itu adalah degree. Iya, siap. Karena tujuan nomor 1 itu masuknya ke KD 3, maka pengetahuan gitu ya. Yang KD 4 jawabannya harus keterampilan. Oke, gitu ya Bapak dan Ibu ya. Berarti sudah paham untuk unsur ABCD. Oke, sekarang boleh di stop share dulu Pak Azhar. Saya coba tampilkan. Nanti Bapak Ibu bisa membandingkan ya. Maksudnya RPP yang ada di saya dan RPP yang ada tadi punya Pak Azhar, bedanya ada di mana gitu ya. Oke. Bapak dan Ibu apakah sudah nampak? Sudah, Pak. Oke. Sudah, Pak. Sudah, Pak. Ini juga hanya contoh ya. Contoh ini belum tentu benar. Ini sudah lengkap atasnya. Sekolah, mata pelajarannya, tidak disingkat, kelas semester 4, genap, materinya aktivitas gerak berirama, alokasi waktunya 4 kali 35 menit, 1 pertemuan. Masuk ke poin A, KI 1 sampai KI 4-nya ada 4-4-nya lengkap. Sekarang ke poin B, KD dan IPK. Di sini KD-nya menerapkan C3, maka IPK-nya C3 dan C4. Dia tulis C4 hot. Nah, sebenarnya nggak ditulis ya, cuman ini kalau saya ngebimbing mahasiswa itu ditulis saja. Biar suatu saat ketika ditanya, kita nggak lupa, tinggal baca. Menganalisis ada pada level berapa? C4 gitu. Karena sudah ada tulisannya. Itu hanya trik aja gitu. Lalu pada KD 4, di sini P3 dan P3. Boleh ya ini Bapak dan Ibu. Nah, karena di sini IPK-nya ada 4, kita lihat tujuan pembelajarannya. Oh, ada 8 ya Bapak dan Ibu. Jadi di sini contohnya sudah ada.
Setelah mengamati tayangan video, peserta didik dapat memperagakan variasi gerak dasar langkah kaki tanpa musik dalam aktivitas berirama dengan kriteria penilaian pengetahuan. Nah, ini mengamati, yang ini tanpa mengamati. Yang ini mengamati lagi, ini tanpa mengamati. Yang ini mengamati tanpa mengamati, gitu boleh. Nah, nanti Bapak dan Ibu, untuk tujuan pembelajarannya bebas mau pakai bahasa yang mana tadi, secara berkelompok, secara individu, dengan membaca buku, tanpa membaca buku, dengan bantuan teman, dan tanpa bantuan teman. Oke, silakan. Ada yang mau disampaikan dulu, Bapak dan Ibu? Kalau tidak ada, Pak Azhar, silakan share screen kembali. Oke, tujuan pembelajarannya telah selesai. Sekarang kita masuk ke poin yang berikutnya, yaitu poin D. Silakan. Stop. Oke. Masih ada yang ingat ucapan saya kemarin? Materi itu ada 3, Pak Taufik. Apa aja ya materinya? Mr. Taufik? Ya Pak. Ya, masih ingat pertemuan kemarin saya bilang materi itu ada 3, ada apa aja ya? Ada pendahuluan Pak, inti, penutup. Oke, masih keliru jawabannya. Ada yang bisa bantu Pak Taufik? Materi itu ada 3. Apa saja? Saya Pak. Reguler, Reguler, remedial, dan remedial. Nah, alhamdulillah masih ada yang ingat ya. Jadi poin D, materi pembelajaran itu terbagi menjadi 3. Materi reguler, itu materi yang kita sampaikan ya. Materi remedial adalah materi yang sama dengan reguler, tetapi intensitasnya, repetisinya lebih mudah dibandingkan materi reguler. Materi remedial diberikan bagi siswa yang belum mencapai kriteria ketuntasan minimal, atau AKM juga bisa angka ketuntasan minimal. Materi pengayaan diberikan bagi mahasiswa yang sudah memenuhi KKM. Jadi sudah tidak ada lagi fakta, konsep, dan prosedur. Nah, Bapak dan Ibu harus merancang loh materi reguler seperti apa, ya, materi remedial seperti apa, materi pengayaan seperti apa gitu. Jadi harus beda ya Bapak dan Ibu antara reguler, remedi, dan pengayaan untuk langkah-langkahnya. Tetapi materinya adalah sama. Silahkan ada yang mau disampaikan Bapak dan Ibu untuk poin D. Saya Pak. Ya, silakan. Iya Pak. Mengenai tadi Pak materi reguler, remedial, dan pengayaan. Ya kemarin kan waktu dosen yang lalu sempat dibahas juga Pak tentang ini materi. Cuman yang saya ingat itu untuk format materi reguler, remedial itu khusus untuk SMP. Adapun yang materi pembelajaran yang ini, fakta, konsep, prosedural, itu untuk tingkat SMA dan SMK. Kalau saya penangkapan kemarin begitu ya, mungkin sepemikiran Pak Azhar juga kemarin begitu. Sampai sekarang pun masih diaplikasikan. Saya kira itu Pak. Oke, silahkan, terima kasih. Bapak dan Ibu, Ya, Pak. seperti pertanyaan yang kemarin ya. Bapak dan Ibu apakah sudah punya formatnya? Belum, Pak. Format Belum Pak. Belum ada ya. Pak. Oke, nanti setelah ini saya akan coba bagikan kepada Bapak dan Ibu untuk format-formatnya. Mohon selalu diingatkan saya ya, janji kemarin saya akan mengirimkan format apa aja yang harus ada gitu ya di dalam sebuah RPP.
Oke, sekarang lanjut kita ke poin E. Silakan Pak. Oke, model pembelajarannya adalah PBL, pendekatannya. Oke, Pak Azhar, Ya Pak. bisa dibantu pengertian scientific blended learning itu seperti apa ya Pak? Sebenarnya ini Pak scientific learning, bukan scientific blended learning Pak. Oke, nanti ini dirubah ya Pak ya, pendekatannya itu scientific. Ya, pendekatannya bisa juga menggunakan TPACK. Jadi tidak ada pendekatan scientific blended learning, itu tidak ada. Blended learning itu merupakan model Bapak dan Ibu. Ya, pada kasus 3 sudah dijelaskan. Saya yakin sudah kasus 3 itu bahwa blended learning termasuknya ke model. Kenapa masuknya ke model Pak Ridwan? Karena ada sintaknya. Yang ada sintaknya itu merupakan model. Yang tidak ada sintaknya bukan dikatakan model. Begitu ya. Nah, metodenya adalah ceramah, tanya jawab, dan penugasan. Berarti pada saat pembelajaran ini tidak ada demonstrasi ya Pak? Setelah mengamati tadi video PowerPoint itu anak tidak mendemonstrasikan? Ada Pak, ada. Kalau ada, maka metodenya ditambahkan dengan demonstrasi. Begitu ya, paham ya Bapak dan Ibu? Paham Pak? Oke, satu poin terakhir ke F sebelum saya tampilkan nanti. Oke, F, media dan alat pembelajaran. Ya, media, video, keterampilan gerak passing atas, Google Form, Zoom Meeting, quizzes, alat pembelajaran. Oke, silakan diberikan komentar Bapak dan Ibu. Saya mungkin kalau PowerPoint itu dimasukkan ke media pembelajaran Pak, kemudian Zoom Meeting alat Pak, karena itu berupa aplikasi untuk membantu seperti itu. Makasih. Silakan, ada lagi, tolong dibantu. Sama Pak. Kalau berdasarkan pengertian media pembelajaran adalah yang mengantarkan pesan ke siswa. Ya, bisa jadi PowerPoint itu masuk ke media pembelajaran. Terus kalau pengertian dari alat adalah yang membantu dalam kegiatan proses pembelajaran, ya bisa jadi Google Form, Zoom Meeting, dan quiz itu masuk ke alat pembelajaran. Terima kasih. Oke, terima kasih atas masukannya. Ya, PowerPoint itu masuknya ke media, Pak. Oke, tapi yang perlu digarisbawahi, Bapak dan Ibu mungkin kalau Bapak dan Ibu ngajar, besok kita pembelajarannya menggunakan Zoom Meeting ya. Besok kita pembelajaran menggunakan quizzes ya. Besok kita pembelajarannya menggunakan Google Classroom ya. Apakah gitu Bapak dan Ibu bicara kepada siswa-siswi di sekolah? Iya Pak. Gitu Pak Hasan. Iya, Pak. Pak. Oke, Bapak dan Ibu, kalau kita nulis Google Form itu, anak tahu dari mana bahwa yang kita gunakan Google Form? Anak tahu dari mana besok kita menggunakan Zoom Meeting? Anak tahu dari mana besok menggunakan quizzes? Jadi alangkah baiknya ketika Bapak dan Ibu menuliskan
Google Form itu langsung harus dicantumkan linknya. Kenapa? Jadi ketika besok Google Form tinggal klik, oh iya, besok menggunakan Zoom Meeting linknya yang ini. Ya. Menggunakan Quizzes linknya yang ini. Nah, itu media dan alat pembelajaran itu harus selengkap itu Bapak dan Ibu. Kenapa? Biar anak nggak kebingungan. Kasihan di masa keterbatasan yang ada, dengan pandemi ini, anak itu jangan dibuat bingung, tapi harus dibuat mudah. Harus dibuat mudah. Tidak boleh dibuat sulit, itu tidak boleh. Kasihan anak-anak Bapak dan Ibu. Ya, kasihan sekali. Dengan koneksinya yang buruk, jaringannya nggak stabil, punya HP kadang di bawah orang tua, kadang gantian sama kakaknya, sama adiknya, dipakai bapak ibunya jualan. Kan pasti bapak ibu menemukan seperti itu kasusnya di sekolah. Sekarang bapak dan ibu dipersulit ya, Google Form itu apa? Tapi kan kalau ada yang punya Pazar ini yang ada HTTPS www.youtube.com, kan tinggal klik itu langsung mulai videonya. Begitupun saya ketika mengirimkan link Google Meet kan sudah ada link yang warna biru, tinggal klik langsung masuk. Nah, kan mudah. Nah, gitu Bapak dan Ibu. Jadi kalau kita ngajar itu harus dicantumkan. Zoom Meeting, Google Classroom, Google Form, apa-apa linknya harus ada, sehingga anak tidak bingung. Begitu ya. Terakhir ke G, Pak. Oke. Pertanyaan saya hanya satu. Mungkin Bapak Ibu nanti bisa menambahkan ya pertanyaan yang poin G. Yang pertama, cara penulisannya ini salah untuk sumber pembelajaran. Ini kita mengingatkan kita kepada kuliah S1 Bapak dan Ibu. Nulis daftar pustaka. Jadi di sini adalah bukunya namanya apa? PJOK gitu aja judulnya Pazar, benar. Kalau judulnya seperti itu berarti harusnya nulisnya pendidikan, nama penulisnya dulu. Wiradiharja, Sudrajat, kurung buka, tahun berapa ini? Nggak tahu. Kurung tutup, judul buku, pendidikan jasmani, olahraga, kesehatan. Ya, terus penerbitnya adalah Pusat Kurikulum dan Perbukuan Balitbang, diterbitkannya di kota mana, halaman berapa. Jadi ini belum lengkap. Punya Pak Azhar. Nah, Bapak dan Ibu tolong dilengkapi. Sama saja seperti kita mensitasi artikel-artikel atau buku-buku yang lain. Kedua, sumber pembelajaran itu dari video pembelajaran. Link videonya mana? Video pembelajaran apa? Video pembelajaran masak, video pembelajaran menjahit, video pembelajaran atletik atau apa? Kan ini nggak jelas ke siswa. Pokoknya sumber belajarnya video pembelajaran ya. Video pembelajaran apa? Ya, jadi harus lengkap semuanya. Bahan ajar apa? Bahan ajar menari, bahan ajar mengguling atau apa? Nah, yang paling fatal adalah di sini. Sumber lain yang relevan. Sumber lain yang relevan itu apa? Majalah, proceeding, makalah atau apa? Ya, nggak boleh Bapak dan Ibu mencantumkan sumber lain yang relevan. Yang namanya sumber itu harus jelas Bapak dan Ibu. Jadi contoh aja ditulis di situ artikel. Siapa itu harus lengkap. Gitu ya. Pak Azhar, sekarang mohon di stop share dulu, saya coba tampilkan. Oke, Bapak dan Ibu bisa melihat ke sini ketampilan poin D.
Materi reguler ini adalah variasi gerak dasar langkah tanpa musik dan dengan musik. Ketika ada siswa yang tidak tuntas, tidak mencapai KKM, maka namanya remedi. Kan harus lebih mudah ya tingkatannya. Jadi materinya adalah variasi gerak dasar langkah tanpa musiknya aja. Dengan musiknya tidak digunakan. Biar lebih mudah, biar lulus. Nah, materinya kan sama ya. Langkah ke depan, belakang, langkah ke samping, langkah kaki berkelok. Nah, pengayaannya apa? Variasi gerak dasar langkah dengan musik. Ya, nah, ini ditambahkan ke samping dan menekuk. Jadi levelnya lebih sulit. Kenapa? Biar pengalaman gerak anaknya lebih banyak, lebih luas. Gitu. Berikutnya, poin E, metode pembelajarannya model, PBL, pendekatannya saintifik, metodenya diskusi, tanya jawab, pengamatan, demonstrasi. Nah, ini medianya laptop, video pembelajaran, WA, aplikasi simple, Google Meet, alatnya HP Android, music player. Nah, ini yang belum lengkap. Ini contoh ini belum lengkapnya di sini. Harusnya disampaikan linknya. Kita lihat sumber pembelajarannya. Nah, ini Bapak Ibu, lihat. Ini lengkap, buku siswa, PJOK, halaman, tahun, ini lengkap semua. Video pembelajaran, ini loh tinggal klik, langsung jalan. Ini juga tinggal klik, langsung jalan. Nah, ini yang memudahkan siswa. Kenapa? Karena kita tinggal klik, nggak perlu nyari-nyari lagi. Ya. Jadi Bapak dan Ibu, anak-anak itu sudah tahu, oh ini langsung klik, langsung mulai, klik, langsung mulai gitu. Karena pada masa, sekali lagi, masa pandemi ini, semuanya harus dipermudah ya Bapak dan Ibu. PJOK yang 4x35 jadi 2x35, PJOK yang 2x45 jadi 1x45, tergantung kebijakan sekolahnya masing-masing. Nah itu yang bahaya. Waktunya banyak dipotong, tapi kitanya malah nggak maksimal, malah membingungkan, memberatkan siswanya. Itu kasihan Bapak dan Ibu. Silakan berikutnya saya ingin diskusi dulu sampai poin G sebelum kita ke langkah-langkah pembelajaran. Jadi nanti akan saya cek ini benar daring apa enggak. Karena kita sepakatnya daring, maka akan saya lihat ini daring apa enggak gitu. Oke, silakan Bapak dan Ibu jika ada yang mau disampaikan. Izin Pak, saya Ya, silakan. begini Pak, untuk yang tadi materi pembelajaran sebenarnya yang saya aplikasikan itu ya sesuai tadi yang disampaikan Pak Edi. Sebenarnya remedial dan pengayaan itu saya berikan Pak di setelah kegiatan pembelajaran Pak, ada poinnya di bawah untuk materi remedial dan pengayaan. Kemudian untuk ini merupakan masukan Pak, masukan bagi kami yang luar biasa karena kami baru diberi informasi bahwa ternyata untuk sumber belajar, untuk menulis sumber belajar itu mengikuti pedoman penulisan daftar pustaka, itu baru kami tahu Pak. Ya. Mungkin itu yang bisa kami sampaikan Pak. Terima kasih atas semuanya Pak. Oke, terima kasih. Silakan yang lainnya, ada yang mau menyampaikan? Saya mau bertanya Pak Ridwan. Silakan Pak Ilyas. Mengenai alat pembelajaran Pak Ridwan. Misalkan alat itu hanya digunakan untuk guru saja. Misalkan tolak peluru, semua kan nggak punya tolak peluru. Apakah itu juga dicantumkan pada alat pembelajaran Pak Ridwan? Sedangkan siswa nggak usah memakai alat tolak peluru yang sebenarnya. Oke, Bapak dan Ibu, akan terjadi kesalahpahaman yang besar kalau kita mengajar menggunakan segala sesuatu yang sesungguhnya. Ya, tolak peluru yang sesungguhnya kita kasihkan ke anak itu keliru. Kita ini berbicaranya PJOK. Jadi hanya mengenalkan ini loh yang asli gini, yang modifikasi seperti ini. Kita gunakannya modifikasi. Kenapa?
Seperti yang saya bilang kemarin, PJOK itu nomor 1 apa? Keselamatan. Ya, keselamatan. Juga. Ya, keselamatan yang nomor 1, safety-nya. Kalau keselamatan kita tidak bisa dijamin, lebih baik tidak usah belajar. Bahaya itu. Nah, jadi kalau kita ngajar di SD, apalagi gak usah. Anak itu mempraktekkan menggunakan yang sesungguhnya. Nggak akan ada yang punya apa di rumah. Mahal itu harganya. Nah, akhirnya apa yang dilakukan? Menggunakan tolak peluru modifikasi. Buat saja dari kertas, dari plastik, diikat sama solatif, jadi. Nah, makanya ditulisnya di situ alat adalah bola peluru modifikasi. Selesai. Dan itu harus dicantumkan. Kenapa? Karena anak mendemonstrasikan. Seperti tadi pertanyaan saya ke Pak Azhar. Pak Azhar, anak setelah mengamati PowerPoint dan video mendemonstrasikan nggak? Mendemonstrasikan. Nah, berarti ada alat bantunya. Alat bantunya apa? Ya, kalau tadi materinya Pak Ilyas tolak peluru, ya tolak peluru berarti. Jadi, kita sekali lagi ini saya memberikan info kepada Bapak dan Ibu. Pembelajaran PJOK itu tidak harus menggunakan yang sesungguhnya. Anak SD main bola voli, Bapak Ibu kasih bola voli yang sesungguhnya, nangis itu, kabur. Ibu sakit, Bapak sakit, pasti kita teriaknya. Yang harus dilakukan apa? PJOK harus menyenangkan, tidak membahayakan, ganti sama bola karet. Ringan kan bolanya, anak pasti mau melakukan. Tidak akan takut sama bola. Seru malah. Tapi kalau menggunakan bola yang sesungguhnya, kasihan tangannya, tulangnya belum siap, Bapak Ibu paksakan untuk menerima operan dari temannya. 3 sentuhan, tidak seperti itu. Biarkan saja mau 5 sentuhan, 8 sentuhan, 10 sentuhan. Sebanyak-banyaknya anak bisa melakukan pergerakan. Sebebas-bebasnya, aturan itu harus diperluas bukan dipersempit. Boleh memantul dulu baru dipukul. Itu PJOK namanya. Pemainnya 8 orang. PJOK itu namanya. Sentuhannya 5, 6, 7 bebas gitu. Ini apa? Itu PJOK namanya. Jadi tolong sekali lagi Bapak Ibu kalau ngajar jangan pakai aturan. Maksud aturan di sini adalah rule of the game-nya, law of the game-nya masing-masing cabur. Futsal, karena sekolahnya punya lapangan futsal, materinya sepak bola, 5 lawan 5. Lah yang 30 berarti hanya nonton aja. Nah, kan nggak sehat kalau seperti itu. Main basket, 5 lawan 5. Lah 30-nya diem hanya mengamati saja. Basket nggak punya ringnya. Bapak dan Ibu maksa harus ada ringnya. Yang penting itu gimana caranya menciptakan poin. Bisa saja caranya dengan menyimpan bola di lantai pada garis yang ditentukan kan bisa. Karena tujuannya mencetak gol, mencetak poin. Ya yang penting kita buat aturan mencetak poin. Nah, jadi harus seperti itu ya Bapak dan Ibu kalau ngajar dipermudah. Nah membutuhkan alat bantunya apa? Ya dicantumkan di situ. Bola 10 buah. Marker 10 buah. Kun 5 buah. Kapur 1 kotak. Tali rapia 20 meter. Nah gitu Bapak dan Ibu. Kenapa saya bisa bilang gini? Karena saya ngajar, jadi saya merancang. Saya tahu kebutuhan untuk pelajaran bola basket ini berapa. Masih ingat ya kemarin hari pertama bahwa kita itu harus pintar dan bisa menjadi seorang desain, seorang perancang. Bapak dan Ibu sudah bawa kapur, sudah bawa kun, nggak dipakai kunnya, nggak dipakai markernya, nggak dipakai tali rapianya. Bapak dan Ibu berarti belum bisa menjadi seorang perancang yang baik. Direncanakan sudah, dipakai enggak, ya salah. Kalau saya sebagai pengawasnya, ya saya kasih nilai minus. Bapak dan Ibu sudah menyediakan, kok nggak dipakai. Itu Bapak dan Ibu untuk alat bantu. Silahkan yang lain. Tidak ada?
Kalau tidak ada, seperti biasa, silahkan saya berikan waktu 5 menit dari sekarang hingga pukul 19.35 Bapak dan Ibu untuk minum teh, kopi, susu. Mudah-mudahan dapat inspirasi sebelum kita masuk ke langkah-langkah pembelajaran. Saya kan sudah bilang ya kemarin, boleh loh kuliah dengan saya di depan ada kopi, ada susu, ada teh, sambil minum boleh. Yang nggak boleh itu sambil makan. Siap. Tadi keceplosan, belum minta izin. Oh, nggak apa-apa. Kemarin Pak Edi nggak hadir, jadi nggak tahu, nggak apa-apa. Siap. Oke, silakan Bapak Ibu nikmati dulu hidangan atau apa. Pokoknya 5 menit, kita 19.35 langsung gabung. Oke, terima kasih. Selamat minum. Siap.
Oke, kita lanjutkan Bapak dan Ibu. Azhar bisa menampilkan sekarang yang langkah-langkah pembelajaran ya Pak. Ya Pak, untuk kegiatan pendahuluan saya tampilkan. Oke. Silakan ada yang mau berkomentar. Saya Pak. Silakan Pak Ilyas. Lebih mungkin bertanya nih saya Pak ya. Untuk yang pointer-pointer itu apakah boleh pakai pointer apa harus dengan angka 1, 2, 3 Pak ya? Lebih memudahkan untuk pembacaan poin 1, poin 2 seperti itu. Terima kasih. Oke, terima kasih Pak Ilyas. Disarankan pakai angka. Baik Pak, terima kasih. Oke. Silakan ada yang mau berkomentar tentang pendahuluan punya Pak Azhar. Silakan Pak Arif. Oke, terima kasih. Oke, terima kasih sudah 3 orang. 1 orang lagi. Tidak. Kalau tidak ada, ini kalau menurut pandangan saya ya, kalau kegiatannya seperti ini berarti luring ini. Menurut Bapak dan Ibu gimana? Kalau kegiatan pendahuluan seperti ini daring apa luring? Luring, Pak. Gimana Pak Hasan? Luring, Pak. Sepertinya. Luring. Ya, 1. Ini kelas dimulai dengan dibuka, dengan salam, dan menanyakan kabar siswa. Ini kan sudah luring. Kalau pengen ini jadi daring, gimana kira-kira kalimatnya biar bisa dirubah jadi daring? Mungkin di awal Google Meet dengan salam dari guru, kemudian menanyakan kabar ke siswa, mungkin seperti itu, Pak. Oke, terima kasih Pak Hasan. Bu Sepi, silakan. Iya Pak, saya lebih ke pemberian perintah ya Pak ya. Jadi kalau kelas dimulai dengan kalimat seperti itu seperti tatap muka. Kalau seandainya depannya kelas sebelum pembelajaran menggunakan Google Classroom menggunakan Google Classroom ataupun Google Meet seperti itu Pak. Sama. Oke, terima kasih Bapak dan Ibu. Nah, ini bahasa saya ya, nanti bisa diperhalus lagi, bisa diluaskan, bisa dikembangkan. Siswa memasuk kepada link yang telah diberikan oleh guru. Berikut linknya. Siswa masuk pada room dengan mematikan mikrofon. Nah, kalau udah ada tulisan mikrofon kan ini pasti daring, gitu ya. Siswa mengisi presensi pada link yang telah diberikan di grup WA. Sampaikan link grup WA-nya. Selesai. Nah, ini menandakan bahwa pembelajaran dilakukan secara
daring. Gitu. Guru memberikan permainan sederhana, lah berarti ini praktek. Kan nggak mungkin mainnya sendiri-sendiri, nah, ini berarti praktek. Gitu. Nah, jadi kalau pemanasannya, Bapak dan Ibu bisa memutar kemarin ya, kayak masih ikut kemarin kecuali Pak Edi, bisa menggunakan brain game. Nah, itu kan sudah pemanasan, tapi pemanasannya otak. Nah, nanti pemanasan tubuhnya yang bagian yang mana, tangan, kaki, atau yang mana kan tinggal disesuaikan. Siswa mengikuti gerakan yang ditampilkan oleh model pada video berikut. Misalnya permainan mukul, goyang-goyang, kan siswa ikut, otomatis kan itu sudah pemanasan. Gitu. Kalau guru memberikan permainan, yang main siapa di rumahnya orang siswanya sendiri kok. Nah, jadi ini menandakan bahwa proses pembelajarannya adalah luring. Oke, tadi adalah PBL ya modelnya. Saya tahu dari mana bahwa ini kegiatannya PBL. Silakan Bapak dan Ibu, saya tahu dari mana bahwa model yang digunakan ini PBL ketika kegiatan pendahuluan seperti ini. Silakan Bapak dan Ibu bantu saya. Ini saya lagi kebingungan. Saya tahu dari mana bahwa ini menggunakan PBL. Pretest, Pak. Mana pretest? Yang ada di layar apakah ada pretest? Pretestnya di Apakah bawah. PBL itu ada pretest? Ayo, pertanyaan saya, apakah PBL itu harus ada pretest? Apakah PJPL ada pretest? Ada. Tahu dari mana bahwa ini ketika masuk ke inti? Oke. Kita coba jawaban dari Pak Arief. Ke bawah, silakan Pak Azhar. Stop. Mengamati itu termasuk apa? Ya, PBL-nya mana? Orientasi. Orientasi. Oke. Nah, kan bingung ya penulis. Jadi harusnya ditambahkan kolomnya. Kalau pendekatannya saintifik itu pada tahap mengamati. Kalau pada PBL, yaitu jawabannya adalah orientasi peserta didik pada masalah. Kalau gini kan orang nggak ngerti, A mengamati, di bawahnya orientasi peserta didik pada masalah. Apa itu? Nah, jadi kolomnya ditambahkan, atau di bawah kegiatan inti, di situ mengamati, sintaknya adalah orientasi peserta didik pada masalah. Jadi caranya menulis itu Bapak dan Ibu juga harus hati-hati. Jangan sampai membuat bingung pembaca ya. Kalau pembacanya bingung juga bingung. Oke. Kita cek ya, kata Pak Arief itu bisa dilihat dari kegiatan inti. Peserta didik mengamati video dan gambar tentang keterampilan gerak passing bawah, passing atas saat guru menyampaikan presentasi. Oke. Siswa mengamati gerakan passing bawah, kemudian siswa diarahkan mencari informasi mengenai gerakan tersebut. Oke. Dari buku referensi atau internet. Nah, ini salah lagi. Buku referensi apa? Linknya apa? Halaman berapa? Karya siapa? Anaknya bingung nanti, buku referensi apa ini maksudnya? Ataupun dari internet. Internet apa? Boleh saya buka bola voli? Boleh buka sepak bola?
bola basket, senam, dan lain sebagainya. Itu membingungkan mahasiswa, membingungkan siswa. Lalu guru memberikan tugas, oke, ke bawah lagi, menanya. Oke, silakan Bapak dan Ibu saya tanya, kira-kira kita tahu itu dari enggaknya dari mana? Perintah, Pak. Perintah dalam rancangan pembelajaran harusnya disampaikan yang mengandung unsur daring itu seperti alat atau media atau cara yang seperti disampaikan tadi teman-teman, Pak. Melalui ini siswa dapat, melalui ini guru memberi ini, itu Pak. Oke, nggak apa-apa, kita coba ke bawah lagi, kita habiskan. Oke, ke bawah lagi. Terus, halaman 5-nya. Oke, selesai. Bapak dan Ibu, saya langsung kasih to the point-nya saja. Pertama, kalau saya melihat RPP seperti ini, ya, saya udah bilang kemarin hari pertama ya, atau belum juga, saya lupa di kelas ini. Saya itu paling nggak bisa kalau baca tulisan nggak rapi. Ya, harusnya itu dirapikan. Pak Azhar bisa merapikan tulisan? Bisa Pak, bisa Pak. Ya. Ditebalkan langsung methodology atau justify, itu pasti lebih rapi. Satu itu. Kedua, nggak ada gambarnya, nggak menarik Pak RPP seperti ini. Sedangkan di situ ada pada tahap mencoba pendekatannya. Nah, mencoba itu kan anak melakukan sesuatu, tapi di sini tidak ada gambarnya. Arahannya tidak ada. TPACK-nya mana, ICT-nya mana, nggak jelas. Nah, Bapak dan Ibu, sekarang saya akan lagi-lagi memberikan contohnya. Nanti Bapak Ibu bisa bertanya langsung, bisa diskusi ya. Contoh itu tidak menjamin benar atau enggaknya. Ya, sekarang saya hanya ingin menampilkan saja contoh. Silahkan di stop share dulu Pak Azhar. Oke, terima kasih. Kira-kira kalau Bapak dan Ibu membaca seperti ini, gimana gitu enaknya ya? Sudah terlihat langkah-langkah pembelajaran? Bisa minta tolong diperbesar sedikit, Pak. Oke. Cukup? Ya, siap. Sini. Siap, udah, Pak. Oke. Guru memberikan link Google Meet melalui WAG, WhatsApp Group, dan mengarahkan peserta didik masuk ke aplikasi Google Meet. Ini menandakan daring apa luring? Daring, Pak. Daring. Daring. Kelas dimulai dengan dibuka dengan salam, menanyakan kabar, ngecek kehadiran siswa melalui daring, Google Meeting. Ini daring apa luring? Daring. Daring, Pak. Nah, ini. Kelas dilanjutkan dengan doa dipimpin oleh salah satu seorang siswa. Siswa yang diminta membaca doa adalah siswa-siswi yang hari ini join paling awal. Ini daring apa luring nomor 3? Daring, Pak. Ini kan menandakan bahwa pertemuan ini daring. Guru memberikan pretest, formnya ada. Enak kan? Buktinya mana? Ini kita lihat. Nama lengkap, nomor absen. Ada soalnya ini pretestnya tuh. Nomor 7. Kita ke kegiatan inti. Peserta didik mengamati video yang diberikan oleh guru melalui aplikasi ini.
Berarti ini TPACK. Mana buktinya? Ini. Ini 4C-nya. Ada critical, ada problem. Gambarnya mana? Ini. Ini termasuk C berapa? Kolaborasi dan komunikasi. Ya, yang 4C tadi. Ini termasuk critical thinking, kreatif, dan inovasi. Nah, asinkronus 110 menit. Nah, lihat melalui WAG. Menganalisa hasil kerja pakai aplikasi lagi. Nah, ini menandakan bahwa proses pembelajaran yang dilakukan adalah menggunakan daring. Nah, itu Bapak dan Ibu. Itu salah satu triknya. Saya tuh ingin lihat, ini proses pembelajaran daring apa luring itu dari bahasa-bahasanya, dari kalimat-kalimat. Jadi mulai saat ini mohon Bapak Ibu seluruhnya, ya kemarin saya dengar kabar katanya, kita nggak ngerti Pak, daring soalnya belum dikasih daring, kebanyakannya luring. Nah, sekarang sudah saya kasih contoh, itulah proses yang dinamakan daring. Itu minimalnya Bapak dan Ibu, itu jelek. Nah Bapak dan Ibu bisa lebih baik dari contoh yang saya berikan. Saya yakin bisa, nggak ada yang nggak bisa. Oleh karena itu, Bapak dan Ibu mohon, tadi hanya contoh saja. Bapak dan Ibu harus menambahkan, mengembangkan lagi contoh-contoh yang telah disampaikan oleh Pak Azhar dan yang telah disampaikan oleh saya. Ya apa-apa. Ini tempat kita salah Bapak dan Ibu. Namanya juga orang belajar. Kalau orang belajar itu pasti ada salahnya. Nggak apa-apa sekali lagi. Silakan ada yang mau disampaikan dari contoh yang telah disampaikan Bapak dan Ibu. Silakan. Baik Pak, terima kasih Pak. Silakan, kalau saya pribadi Pak, untuk melihat tadi format atau RPP daring yang Bapak tampilkan itu, kalau saya Pak baru pertama Pak untuk melihat format seperti itu, dan ternyata baru saya tahu karena asumsi saya Pak sebelumnya bahwa RPP daring itu saya kira bedanya hanya di saat kita melakukan pembelajaran. Saya kira di dalam rencana itu tetap sama redaksi kata dengan luring. Tapi dengan ini insya Allah Pak ke depan akan lebih baik lagi Pak dalam menyusun RPP daring Pak. Terima kasih Pak. Amin. Terima kasih Pak Zahar. Silakan yang lain, ada yang mau menyampaikan lagi? Pak Edi, silakan, ada yang mau disampaikan? Siapa? Apa ya? Mungkin ini cuma apa ya? Cuma berpikir-pikir aja tadi Pak. Seandainya mungkin dari awal Bapak yang ngajar enggak terlalu jauh apa ya? Enggak terlalu jauh sekali apa ya? Yang perbaikan-perbaikan yang dilakukan. Tapi saya juga tetap kayak berpikir, mungkin seandainya Bapak langsung waktu pembelajaran pertama bisa jadi langsung ngedrop sih. Jadi ya alhamdulillah juga mungkin di awal dikasih dulu yang setengah-setengah dalam tahap ini dinaikkan sedikit. Ya itu saja sih. Data saya berpikir begitu. Oke, nggak apa-apa. Satu orang lagi silakan, ada yang menyampaikan. Bu Septi silakan, senyum-senyum terus nih dari tadi, silakan. Iya Pak, kalau saya lebih tentang penyusunan perangkat pembelajaran itu memang karena kan saya sendiri dari awal penyusunan itu ya nggak ada suaranya. Halo? Ya, silakan Bu, ulangi lagi Bu. Iya. Jadi saya
Halo? Ya, silakan Bu. Dilanjut, Bu. Iya, jadi gini Pak, memang ya dari awal itu saya memang membuat RPP itu memang tidak murni saya melihat dari banyak sekali referensi, memang kadang masih simpang siur ini RPP-nya seandainya contohnya Pak Hasan seperti ini, saya melihat RPP yang saya kerjakan dari orang X itu seperti ini, saya juga masih simpang siur. Akhirnya dari setelah Bapak kupas satu persatu, menurut saya, oh ya memang yang ini harus memang ada, yang ini tidak perlu ada, seperti itu Pak. Jadi memang benar-benar dikupas satu-satu dan itu memang mudah diingat, akhirnya mudah diingat bahwasannya seperti contohnya tadi identitas saja saya langsung memang sebenarnya pembelajaran PJOK itu memang tidak boleh disingkat, tapi saya melihat referensi-referensi yang lain pun itu banyak sekali yang disingkat seperti itu Pak. Terima kasih Pak Ridan. Oke, terima kasih Bu Sekti. Dari Pak Arif, silakan Pak Arif. Oke, terima kasih Pak Arif. Pak Taufik, silakan Pak Taufik. Halo Pak Taufik. Sepertinya sinyal Pak. Iya. Pak Hasan dulu silakan. Pertama saya mau malam ini Pak, dimulai dari yang dosen pembimbing kemarin, mungkin seperti Bapak ya, karena lebih dapat pengetahuan lebih Pak. Pertama yang saya itu tadi yang Bapak IPK, satu IPK menghasilkan 2 tujuan pelajaran, itu saya baru tahu kali ini Pak, malam inilah saya karena dari yang kawan-kawan buat juga, saya buat juga kemarin kan, menyesuaikan dengan 6 ya 6, ternyata yang benarnya boleh lebih ya Pak ya, bahkan 1. Kemudian yang saya tangkap RPP itu ternyata harus ada daya tariknya, seperti tadi Bapak sampaikan, ada gambar. Kalau di luring sih mungkin memang sudah kami berikan Pak langkah-langkah belajar mana dan ilustrasinya gimana. Ini tadi saya mati akal juga Pak, gimana ngasih gambarnya, ternyata setelah dapat contoh dari Bapak, oh seperti begini rupanya letak gambarnya. Ternyata kalau menayangkan video ada bukti videonya, ternyata seperti itu Pak. Jadi pengetahuan baru lagi buat kami Pak. Makasih setia Pak. Oke. Ya, terima kasih Bapak dan Ibu. Yang penting Bapak dan Ibu itu paham ini, kita aja dulu. Kalau paham kan saya enak gitu. Takutnya saya terlalu cepat.
Karena memang waktu kita kan terbatas hanya kurang lebih 1 jam 30 menit ya Bapak dan Ibu. Nah, jadi saya inginnya, saya nggak mau cepat. Kalau memang saya terlalu cepat, stop. Pak, berhenti dulu Pak, saya belum paham. Itu nggak apa-apa. Dan saya kan sudah memberikan akses, silahkan Bapak Ibu chat saya. Insya Allah kan saya bantu. Gitu. Nah, ini sebenarnya kan materi kita siklus 4 itu adalah membuat RPP yang hot, TPACK dan ICT itu harus ada dan harus nampak pada RPP Bapak dan Ibu. Gak mau tahu, nah gitu istilahnya, karena udah pedoman materinya itu harus ada. Hotsnya tadi kan sudah nampak ya, IPK, tujuan, nah tinggal langkah-langkah pembelajarannya itu belum kita cek tadi. Hot apa enggak itu? Karena kan dikatakan hot itu ada 4 ya, tadi sudah disampaikan Bu Seti, IPK, tujuan, langkah-langkah pembelajaran, dan evaluasi. Evaluasi nanti kita bahas terakhir 2 hari terakhir. Jadi hari ini saya nggak bahas evaluasi. Karena itu materinya tidak hari ini. Nah, yang penting hari ini RPP itu sampai langkah-langkah pembelajaran dan ada 1 langkah setelah itu. Di bawahnya ada tanda tangannya nggak Pak Azhar? Belum Pak. Nah, Belum ada Pak. itu yang bahaya juga Bapak dan Ibu. Jadi biasakan tanda tangan itu harus selalu ada. Itu menunjukkan sah atau tidaknya RPP yang telah kita buat diketahui atau tidaknya oleh kepala sekolah atau oleh pengawas. Itu penting. Nah, saya harapkan hal-hal seperti ini jangan sampai tertinggal. Ini contoh. Ya. Kalau nanti ujian kompre, UKI dan lain sebagainya, ini harus ada tanda tangannya. Ini harus ada tanda tangannya, ada stempelnya. Ya. Kalau kita sedang proses pembelajaran, gini saja cukup. Ya. Gini saja cukup. Jadi tidak perlu sampai ada, nggak apa-apa, yang penting sampai gini aja cukup. Nah, nanti ketika Bapak Ibu ujian, ya, sekali lagi ketika Bapak Ibu ujian, Bapak Ibu harus lengkap. Oke, sampai sini ada yang mau disampaikan? Silakan. Saya Pak. Oke, saya Pak. Ini mengenai penulisan tanda tangan ini Pak, apakah memang dia rata kiri? Bukan, karena kebanyakan misalnya tanda tangan itu biasanya dia rata tengah gitu. Jadi dia gimana ya? Ke tengah dia tulisannya Pak. Apakah maksudnya tidak wajib? Tidak ada kewajiban. Yang mana ini Pak? Yang ini Pak, ini format penulisan ini tanda tangan. Apakah dia memang rata kiri? Karena kebanyakan saya lihat format itu dia rata tengah dia Pak, maksudnya ya itu apakah tidak wajib dia kalau bagaimana Pak? Ya, itu tidak ada aturannya Pak. Yang penting itu dibuat rapi saja. Enak, yang penting enak dibaca, enak dilihat gitu. Jadi aturannya sebenarnya nggak ada, cuma harus dibuat rapi ini gitu. Kita nulis segala sesuatu itu nulis harus buat rapi, jadi enak dilihat ini gitu. Ada lagi, silakan Bapak dan Ibu jika ada yang mau disampaikan. Izin bertanya Pak terkait yang kemarin Bapak sampaikan, yang RPP itu kan perangkat itu kan ada, kita kan 8 hari, yang 22 hari itu Pak. Ini kan sudah masuk di hari kedua. Bapak sampaikan kemarin bahwa di hari kedua RPP sudah harus selesai semua. Sedangkan ini Pak baru kami ingin koreksi Pak. Mohon petunjuk Pak, apakah dikumpul malam ini atau bagaimana Pak? Oke, terima kasih Bapak dan Ibu. Nah,
Ini kelemahan kita kalau malam seperti itu. Tapi bagi saya sih tidak masalah. Bapak dan Ibu nggak mengumpulkan hari ini nggak apa-apa, besok saja nggak apa-apa. Ya. Jadi kan kalau kita pagi kita masih bisa ngeditnya panjang, tapi kalau kita malam waktunya mepet gitu. Tapi memang kalau di Finesa itu saya lihat berkali-kali itu tidak dikunci. Jangan-jangan yang saya pernah cerita kemarin ya, jangan-jangan Bapak dan Ibu ada yang belum mengumpulkan tugas siklus 1, kasus 1, kasus 2, kasus 3. Soalnya kemarin saya di kelas sebelah itu, waktu saya kasus 3, ada mahasiswa yang kasus 1 itu belum mengumpulkan tugasnya. Nah, kalau dulu itu, setiap kasus selesai, itu langsung penilaian. Nah, saya lihat, nggak tahu saya salah lihat, nggak tahu enggak ya. Itu nggak dikunci. Dan malah mahasiswa itu belum ada yang mengumpulkan. Nah, ini saya heran juga. Kok bisa ini mahasiswa? Makanya kemarin saya tegur itu yang di kelas sebelah ketika saya kasus 3. Ya gimana kalian mau masuk ke menguasai kasus 3, kasus 1 aja tugasnya belum diselesaikan. Karena saya tegur, kok kelihatannya Bapak itu sambil mengerjakan sesuatu. Akhirnya beliau jawab, iya Pak, saya sambil mengerjakan sesuatu. Kok bisa? Saya sedang berbicara, Bapak mengerjakan sesuatu. Iya Pak, soalnya hari ini pengumpulan siklus 1 tentang media pembelajaran. Padahal materinya baru hari pertama RPP dan dia sedang mengerjakan media pembelajaran. Ini saya tegur, salah. Nah, makanya kemarin saya bilang sekali lagi, waktu itu kita yang ngatur, bukan kita diatur oleh waktu. Nah, ketika saya ngasih materi media pembelajaran juga ya semuanya kebingungan. Karena memang tidak dibahas secara detail, tidak diperiksa secara detail. Nah, ini makanya saya setiap ada kayak mungkin sekarang RPP pasar, besok bahan ajar siapa gitu. Semua mendapat kesempatan yang sama untuk mempresentasikan. Sehingga kita tahu di mana kekurangannya gitu. Kalau saya harapannya gitu. Dan hari itu harus selesai sehingga Bapak dan Ibu tidak punya beban hari-hari berikutnya. Kalau Bapak dan Ibu punya beban kan repot. Ya sangat repot. Tugas Bapak Ibu makin banyak. Biasanya itu diingatkan oleh admin. Pak Ridwan belum melakukan penilaian, ya sudah. Ketika admin sudah bilang penilaian, saya melakukan penilaian. Ada masih saya belum mengumpulkan tugasnya Pak, Bu. Itu yang repot. Nah, jadi Bapak dan Ibu sebenarnya tinggal ikuti sistem aja. Kalau sistemnya nggak dikunci ya kapanpun boleh. Tapi itu akan rugi. Kalau semakin lama mengerjakan itu makin lupa. Aduh, dulu apa ya? Apa yang harus direvisi atau ini gitu. Lupa. Kalau gini kan enak Pak Azhar. Oh, hari ini sudah tahu kesalahannya, tinggal ngedit gitu. Tapi kan butuh waktu. Nah, makanya saya minta tiap hari 2 hari selesai. Tapi karena hari ini malam, jadi tidak usah hari ini, besok ya nggak apa-apa. Karena besok kita ganti materinya. Besok kita materinya adalah bahan ajar. LKPD apa bahan ajar dulu saya lupa. Pokoknya kalau nggak bahan ajar LKPD. Gitu. Oke, silakan ada lagi yang mau disampaikan? Silakan Bapak dan Ibu. Berarti Gimana Pak Hasan? LKPD kapan? Besok LKPD. Besok itu saya lihat ya jadwalnya. Besok itu hari Jumat LKPD. Penyusunan LKPD pembelajaran kasus 4 dengan menerapkan TPACK, HOT, dan pembelajaran abad 21. LKPD 2 hari. Setelah itu media pembelajaran 1 hari. Bahan ajar 1 hari.
Evaluasinya 2 hari. Gitu Bapak dan Ibu. Jadi besok kita akan LKPD 2 hari. Bapak Ibu bisa, menurut saya sih agak santai kalau LKPD. Dibandingkan RPP ini agak-agak butuh tenaga ekstra. Ya silakan, ada yang mau disampaikan lagi, Bapak dan Ibu? Bisa sore Pak, pilihannya pagi atau malam Pak? Pak Edi besok bisanya jam berapa? Besok enggak jadwal masuk sekolah Pak, jadi free. Oke. Besok karena Pak Edinya agak free, berarti kita sore saja ya. Ya Pak. Sore mungkin sekitar jam 3 setelah asar lah. Setelah asar. Jadi biar nggak terlalu malam, biar Bapak dan Ibunya juga bisa fokus ke kegiatan yang lain. Oke. Ya Bapak dan Ibu, besok kita kurang lebih setelah asar, Materinya LKPD. Nah, berarti hari ini akan saya kirimkan ke Pak Hasan formatnya. Jadi Bapak dan Ibu bisa menyiapkan. Oke, Bapak dan Ibu, untuk malam ini saya rasa cukup. Dengan segala kekurangan keterbatasan kita pada malam ini, Bapak dan Ibu bisa menanyakan kapanpun Bapak Ibu mau. Pak Ridwan, saya masih belum paham terkait ini, silahkan. Pak Ridwan, saya belum paham tentang poin ini, silahkan. Insya Allah tetap saya akan bantu, karena itu menjadi tugas saya selaku instruktur untuk membantu para mahasiswa dalam mencapai tujuannya. Begitu ya Bapak dan Ibu, tetap semangat, ya, tetap harus optimis dengan apa yang akan Bapak Ibu lalui selama masa prajabatan ini. Tidak ada yang nggak mungkin. Sekali lagi saya hanya memberikan masukan kepada Bapak dan Ibu, waktu itu diatur oleh kita, bukan kita diatur oleh waktu. Jadilah diri sendiri, karena jadi diri sendiri itu yang terbaik. Yang pasti jangan copy paste. Ya, hal apapun lebih baik, kurang bagus, jelek, tapi karya sendiri dibandingkan bagus, tapi karya orang lain. Itu saja dari saya. Selamat malam, selamat beraktivitas. Tetap jaga kesehatan dan lakukan protokol kesehatan dimanapun Bapak Ibu berada. Semoga kita diberikan kekuatan dan keselamatan dalam menjalani aktivitas sehari-hari. Terima kasih. Mari kita ucapkan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak. Oke, sama-sama. Saya izin live duluan ya. Siap.